Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, af'alut tafdili. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibn Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru dari buku ini, yaitu af'alut tafdili, yaitu kata yang mengikuti wazan af'alu dan itu bermakna tafdil, bermakna lebih atau bermakna paling. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ma yusaghu minhu af'alut tafdili ta'rifuhu, yaitu kata apa yang dapat dibentuk menjadi af'alu yang bermakna tafdil tadi, bermakna lebih atau paling. Kemudian ta'rifuhu, ada pembahasan nanti mengenai definisi dan pengertian dari af'alu yang bermakna tafdil. Kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-496 dan bait yang ke-497. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Sugh min masurin minhu litta'ajjubi, af'ala littafdili wa'ballad'ubi. Sugh min masurin minhu litta'ajjubi af'ala littafdili. Ya, maka beliau mengatakan bentuklah ya dari fi'il atau dari kata yang dapat dibentuk ta'ajjub dari kata tersebut. Ya, jadi pada pembahasan sebelumnya mengenai ta'ajjub, kita sudah membahas kata-kata apa saja yang memungkinkan untuk dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub. Maka kata-kata tersebut yang memenuhi syarat tersebut, sugh af'ala littafdili. Ya, bentuklah menjadi bentuk af'alu yang bermakna tafdil tadi. Kemudian wa'ballad'ubi, ya, dan tolaklah apa yang ya ditolak dalam ta'ajjub. Artinya, kalau ada kata-kata yang tidak memungkinkan atau tidak memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub, ya maka tolaklah ya atau jangan dibentuk menjadi af'alu yang bermakna tafdil. Ya, ini mengisyaratkan bahwa kata-kata yang dapat dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub itulah yang dapat dibentuk menjadi bentuk af'alu yang bermakna tafdil. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma bihi ila ta'ajjubin wusil lima ni'in bihi ila tafdilisil. Ya, kemudian beliau melanjutkan sesuatu yang wusila bihi ila ta'ajjubin, yang dapat digunakan sebagai perantaraan untuk membentuk ta'ajjub. Lima ni'in bihi ila tafdilisil. Ya, maka sil gunakanlah juga untuk membentuk makna yang sama ketika ada penghalang. Ya, penghalang yang ila tafdil, penghalang yang menghalangi pembentukan tafdil. Maksudnya secara langsung. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menjelaskan mengenai kedua bait ini, dan beliau mengatakan, af'alut tafdili minal asma'il amilati amalal fi'li. Maka af'alu at-tafdil, ya af'alu yang bermakna tafdil, lebih atau paling, itu termasuk ke dalam isim-isim yang beramal seperti amalannya fi'il. Wa huwa ismun mushtaqun ala wazni af'alu.
Dan ini merupakan isim mushtaq, ya, isim yang merupakan turunan atau derivasi ya, dari kata asal yang mengikuti wazan af'alu. Yang mengikuti wazan af'alu. Maka di sini kemudian ada catatan kaki. Di catatan kaki ini disebutkan qad warada hadzful hamzati fi hadzal babi. Ya, dan sungguh di dalam bab ini itu dihapus hamzah. Ya, dihapus hamzah. Di mana min kalimatai khairun wa syarrun. Yaitu pada kata khairun dan syarrun. Maka di sini kita pernah melihat ya, atau menemui dalam literatur bahasa Arab itu kata yang bermakna khairun ya, lebih baik, dan syarrun lebih buruk. Ya. Dan pada khairun dan syarrun tersebut itu walaupun tidak mengikuti wazan af'alu, ya hamzahnya itu dihapus, akan tetapi maknanya itu makna tafdil. Itu cukup sering kita temui dalam literatur bahasa Arab. Contohnya apa? Nahwu as-salatu khairun minan naumi. As-salatu khairun minan naumi. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maka perhatikan di sini, kata khairun itu walaupun tidak mengikuti wazan af'alu, tetapi dia bermakna lebih, ya, lebih baik. Nah, ini yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Kemudian wa nahwu dan juga contohnya, beliau menyebutkan al-bitalatu syarrun minal maradi. Al-bitalatu syarrun minal maradi. Yaitu ya, tidak bekerja atau menganggur itu lebih buruk daripada sakit. Ya, atau pengangguran itu lebih buruk daripada sakit. Maka di sini juga kata syarrun itu walaupun tidak mengikuti wazan af'alu, tetapi dia tetap bermakna ya tafdil, lebih buruk. Wa'allalu lidzalika bi kathratil isti'mali. Dan para ulama nahwu ya, atau bahasa Arab itu memberikan illah, yang memberikan alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Artinya ada kata yang tidak mengikuti wazan af'alu tetapi bermakna tafdil karena kathratul isti'mali, karena banyak penggunaannya. Artinya banyak orang Arab terdahulu yang menggunakan kata khairun dan syarrun tetapi bermakna lebih atau paling, bermakna tafdil. Namun kemudian ada keterangan tambahan, wa qad warada itsbatuha fil haditsis shahihi. Akan tetapi hamzah pada wazan af'alu tersebut itu juga ya ditetapkan atau datang pada hadis yang sahih. Di mana hadis tersebut mengatakan inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati. Ya, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Ya, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati, sesungguhnya ya termasuk manusia yang asyarru, ya, min asyarri, yaitu asyarru, yaitu yang paling buruk kedudukannya, ya manzilatan kedudukannya, yaumal qiyam indallahi di sisi Allah, yaumal qiyamati pada hari kiamat,
itu adalah ar-rajula yufdi ila imra'atihi, yaitu seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya. Kemudian wa tufdi ilaihi, dan istrinya berhubungan dengannya. Tsumma yanshuru sirroha, kemudian laki-laki tersebut menyebarkan rahasia istrinya. Maka di sini perhatikan, itu ada kata min asyarri, dari kata asyarru. Itu mengikuti wazan af'alu. Berarti dalam hadis itu kata syarrun itu digunakan atau dapat dibentuk menjadi wazan af'alu. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dilanjutkan di sini wa qauluhum, dan ucapan mereka, yaitu sebagian ulama nahwu yang mengatakan innal hamzata hudhifat likathratil isti'mali, bahwa hamzah itu dihapus karena banyak penggunaan orang Arab yang menghapus hamzah tersebut. Itu da'wa la dalila 'alaiha. Itu merupakan klaim atau dakwaan yang la dalila 'alaiha, tidak ada dalil yang mendukung dakwaan tersebut atau klaim tersebut. Mengapa? Fa innal lafdhaini yufidani tafdila bima tatihima bidunil hamzati. Beliau memberikan alasan. Fa innal lafdhaini yufidani tafdila bima tatihima bidunil hamzati. Karena kedua lafaz tersebut, yaitu khairun dan syarrun, itu memang sudah menunjukkan makna tafdil. Jadi dalam zat kata itu sendiri, itu dia sudah memberikan makna tafdil, walaupun bidunil hamzati, walaupun tanpa hamzah. Maka beliau mengatakan apa? Fala yalzamu an yakuna ala wazni af'alu. Sehingga tidak perlu atau tidak harus bagi kedua kata tersebut untuk mengikuti wazan af'alu. Ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Wa qad asyara Ibnu Malikin ila hadza fi syarhil kafiyati. Dan pendapat ini juga diisyaratkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarah Al-Kafiyah, yaitu syarah terhadap buah karya beliau juga, yaitu Al-Kafiyah. Al-Mujalladah Tsaniyah pada jilid yang kedua, Safhata sab'atin wa ishrina wa mi'atin wa alfin, pada halaman 1127. Haitsu qala, ketika beliau mengatakan, wala yakaduna yasta'milunal asla. Mereka hampir tidak pernah menggunakan bentuk asalnya. Mereka hampir tidak pernah menggunakan bentuk asalnya. Artinya di sini diisyaratkan bahwa khairun dan syarrun itu bisa dalam bentuk asal, yaitu khairun atau syarrun, atau bisa juga mengikuti wazan af'alu, menjadi akhyaru dan asyarru. Kita kembali ke atas. Maka beliau tadi mengatakan, wa huwa ismun mushtaqun ala wazni af'alu. Jadi af'alut tafdil itu merupakan isim mushtaq yang mengikuti wazan af'alu. Kemudian beliau melanjutkan, yadullu fil aghlabi ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin. Pada umumnya af'alut tafdil ini fil aghlabi, pada umumnya itu yadullu ala anna syai'aini, bahwa dua hal itu ishtaraka fi sifatin, itu sama-sama memiliki suatu sifat. Jadi ada dua benda atau dua hal yang sama-sama memiliki satu sifat. Wa zada ahaduhuma 'alal akhari fiha.
akan tetapi salah satu dari keduanya itu memiliki sifat tersebut yang berlebih, ya, atau memiliki keunggulan sifat dibandingkan yang lain. Ya, jadi salah satunya itu lebih unggul dibanding yang lain dalam hal sifat tersebut. Nahwu contohnya, al-ilmu afdalu minal mali. Ya, al-ilmu afdalu minal mali. Yaitu ilmu itu lebih utama dari harta. Maka di sini perhatikan bahwa ilmu dan harta itu memiliki sifat yang sama. Ya, memiliki sifat yang sama. Apa sifatnya? Al-fadlu, yaitu utama. Ya, ilmu itu memiliki keutamaan dan harta itu memiliki keutamaan. Sama-sama utama. Tetapi mana yang lebih utama? Nah, di sini dijelaskan al-ilmu afdalu minal mali. Walaupun ilmu dan harta itu sama-sama memiliki keutamaan, tetapi jelas ilmu itu lebih utama daripada harta. Itu maksud dari kalimat ini. Kemudian beliau melanjutkan, walladzi zada yusamma al-mufaddala. Ya. Yang ditambah arti yang lebih utama, ya. Berarti di sini adalah kata al-ilmu itu dinamakan sebagai al-mufaddal. Kemudian wal akharu, sedangkan kata yang lain dalam hal ini adalah al-mal, yusamma, yaitu dinamakan sebagai al-mufaddala alaihi awil mafdula. Yang dapat disebut sebagai al-mufaddal alaih atau bisa juga disebut sebagai al-mafdul. Wa yadullu af'alu tafdili fi aghlabi suwarihi ala listimrari wat dawami. Dan af'alu tafdil itu kebanyakan, ya pada umumnya, itu atau pada kebanyakan bentuknya, atau pada keumuman bentuknya, itu yadullu ala listimrari wat dawami. Itu menunjukkan makna yang ya terus-menerus, ya, berkesinambungan dan langgeng. Kemudian beliau melanjutkan, wa yusagu af'alut tafdili ala wazni af'alu. Dan af'alut tafdil ini itu dibentuk, ya, dari atau mengikuti wazan af'alu. Ya, jadi af'alut tafdil itu mengikuti wazan af'alu. Dari apa? Min masdaril fi'li alladhi yuradut tafdilu fi ma'nahu. Ya, min masdaril fi'li alladhi yuradut tafdilu fi ma'nahu. Yaitu dibentuk dari masdar fi'il yang diinginkan makna tafdilnya, ya, dari sisi maknanya, atau dibentuk dari masdar fi'il yang diinginkan makna tafdilnya. Nah, bisyarti di sini ada syaratnya. An yakuna hadzal fi'lu minal af'alil lati yajuzut ta'ajjubu minha. Ya, ini yang disebutkan dalam bait tadi. Syaratnya bahwa fi'il yang akan dibentuk menjadi af'alut tafdil tersebut itu merupakan fi'il-fi'il yang boleh atau memungkinkan dibentuk makna ta'ajjub, ya, dari fi'il-fi'il tersebut. Ya, jadi itu syaratnya. Dan mubasyaratan, ya, dibentuknya itu dibentuk secara langsung, ya, tidak dengan perantaraan. Maka selama fi'il tersebut memungkinkan untuk dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub secara langsung, maka fi'il tersebut juga memungkinkan untuk dibentuk menjadi af'alu at-tafdil. Maka kemudian beliau melanjutkan, wahiyal af'alul jami'atu asyrutul madhkurata fi babit ta'ajjubi.
Ya wahiyal af'alul jami'atu syurutul madhkurata fi babit ta'ajjubi. Yaitu fi'il-fi'il yang dia itu memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam bab at-ta'ajjub. Apa saja itu? Wahiyya, yaitu al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna thulathiyan. Bahwa fi'il tersebut itu merupakan fi'il thulathi. Berarti terdiri dari 3 huruf asli. Kemudian ats-tsani, yang kedua, mutasarrifan. Fi'ilnya tersebut itu harus fi'il yang mutasarrif. Artinya dia dapat diturunkan atau diderivasikan atau mengalami bentuk atau mengalami perubahan bentuk. Atau dapat ditasrif. Itu syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ats-tsalitsu qabilan lil mufadhalati. Bahwa fi'il tersebut itu dapat menerima mufadhalah, perbandingan atau perbedaan tingkatan. Artinya dapat dibandingkan, yang satu lebih, yang satu kurang, dan lain sebagainya. Ar-rabi'u, syarat yang keempat, tamman. Fi'ilnya adalah fi'il yang tam. Dia fi'il yang sempurna, bukan fi'il naqis. Seperti kana dan saudari-saudarinya. Al-khamisu, syarat yang kelima, muthbatan. Fi'ilnya tersebut harus fi'il yang muthbat. Artinya dia itu positif. Bermakna positif. Bukan negatif. As-sadisu, syarat yang keenam, laisal wasfu minhu ala af'ala. Nah, syarat yang keenam, as-sadisu, itu adalah sifat yang berasal darinya, itu bukan berada pada wazan af'ala. Ini sudah dijelaskan juga sebelumnya. Karena ada sifat-sifat yang mengikuti wazan af'alu. Seperti ahmaru, kemudian awaru, dan lain sebagainya. Nah, maka itu tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdil, karena dia bentuknya sudah seperti itu, bentuk sifatnya. As-sabi'u, syarat yang ketujuh, mabniyan lil ma'lumi. Fi'ilnya itu fi'il yang ma'lum. Bukan majhul. Wa taqaddama bayanuha, dan sudah berlalu penjelasannya mengenai hal tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wa mamtana'a bina'u fi'lit ta'ajjubi minhu imtana'a bina'u af'alit tafdili minhu. Maka kata atau fi'il yang dia itu tidak boleh dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub darinya, maka apa? Imtana'a bina'u af'alit tafdili minhu. Maka tidak boleh pula dibentuk af'alu tafdil dari fi'il tersebut. Jadi yang bisa dibentuk menjadi ta'ajjub itu bisa dibentuk menjadi af'alu tafdil, akan tetapi yang tidak boleh dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub berarti tidak boleh juga dibentuk menjadi af'alu at-tafdil. Ala ma taqaddama fi babit ta'ajjubi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam bab at-ta'ajjub. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza takhallafa syartun minasyuruti, dan apabila salah satu syarat dari syarat-syarat tadi itu tidak terpenuhi, fa innahu yutawassalu ila tafdili minhu bil wasitati, maaf. Fa innahu yutawassalu ila tafdili minhu bil wasitati. Maka jika salah satu syarat tadi dari ketujuh syarat tadi itu tidak terpenuhi, maka apakah suatu kata itu tidak bisa dibawa menjadi makna tafdil? Masih memungkinkan. Caranya bagaimana? Fa innahu yutawassalu ila tafdili minhu bil wasitati.
Maka kata tersebut itu dapat dibawa kepada makna tafdil dengan perantaraan. Apa itu? Wahiya asyaddu, yaitu kata asyaddu, wa nahwuha, dan juga kata-kata yang semakna dengannya. Karena asyaddu itu sering dibawa kepada makna lebih. Taqulu, maka engkau mengatakan, bahthu Khalidin asyaddu ikhtisaran min bahthi Muhammadin. Ya, bahthu Khalidin asyaddu ikhtisaran min bahthi Muhammadin. Ya, penelitian Khalid itu lebih ringkas daripada penelitian Muhammad. Nah, maka di sini yang ingin dibawa ke makna tafdil itu kata ikhtisaran. Dan kita tahu bahwa ikhtasara, yakhtasiru itu bukan thulathi. Ya, berarti sudah tidak terpenuhi syarat yang pertama tadi. Karena tidak terpenuhi syarat pertama, ya maka dia tidak bisa dibawa kepada makna tafdil secara langsung. Maka kita meminta bantuan atau perantaraan satu kata, yaitu asyaddu. Yang menjadi asyaddu ikhtisaran. Ya, bahwa penelitian atau pembahasan Khalid itu lebih ringkas daripada pembahasannya Muhammad. Ya. Kemudian beliau melanjutkan walismul mansubu ba'dal wasitati yu'rabu tamyizan. Ya, walismul mansubu ba'dal wasitati yu'rabu tamyizan. Maka isim mansub, ya setelah perantaraan, setelah asyaddu tadi, itu di-i'rab sebagai tamyiz. Ya, di-i'rab sebagai tamyiz. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, sugh min masughin minhu litta'ajjubi ila akhirih. Ai maksudnya, sugh af'ala liddalalati ala tafdili min masdaril fi'lil ladzi yusaghu minhu fi'la at-ta'ajjubi. Ya. Artinya bentuklah af'ala, ya, liddalalati ala tafdili, yang menunjukkan akan makna ta'ajjub, min masdaril fi'lil ladzi yusaghu minhu fi'la at-ta'ajjubi. Ya, dari apa? Dari masdar fi'il yang dapat dibentuk, ya, dua bentuk ta'ajjub darinya. Ya, karena kita tahu ada dua bentuk ta'ajjub, yaitu af'ala dan af'il. Kemudian beliau melanjutkan, wamna huna as-siyaghata min masdaril fi'lil ladzi mana as-saw masdar. Berarti wamna huna as-siyaghata min masdaril fi'lil ladzi mana as-sawgha minhu hunaka. Ya, dan ya halangilah atau cegahlah di sini, yaitu pembentukan bentuk tafdil ini, itu dari apa? Min masdaril fi'lil ladzi mana as-sawgha minhu hunaka, yaitu dari masdar fi'il yang sebelumnya juga ya tidak boleh ya dibentuk dari ta'ajjub tersebut. Walidha qala, ya, karena itulah beliau mengatakan wa balladh ubi, ya, wa balladh ubi, dan tolaklah apa yang ditolak di sana, yaitu di sana itu yang ditolak itu maksudnya ditolak di sana, yaitu ditolak di bentuk ta'ajjub. Ai maksudnya imna'huna alladzi ya muni'a hunaka. Berarti mungkin tadi lebih tepat muni'a, ya. Jadi
Wamna hadhihi siyaghata min masdaril fi'li alladhi muni'a as-sawghu minhu hunaka. Ya, dan cegahlah pembentukan ini dari masdar fi'il yang sebelumnya juga dilarang dibentuk ta'ajjub darinya. Maka di sini imna hadza huna alladhi imna huna alladhi muni'a hunaka. Ya. Cegahlah atau tolaklah di sini, yaitu di pembahasan tafdil, alladhi muni'a hunaka, yaitu kata-kata atau golongan yang terlarang atau tidak diterima di sana. Tsumma dzakara annama yutawassalu bihi ila ta'ajjubi min fi'lin faqidin lisyuruti. Ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ya sesuatu yang yutawassalu bihi ila ta'ajjubi, yaitu dapat menyampaikan sesuatu yang dapat digunakan ya sebagai ya perantaraan untuk membuat bentuk ta'ajjub. Ya, jadi dibawa kepada makna ta'ajjub min fi'lin faqidin lisyuruti, yaitu berupa fi'il yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi, yutawassalu bilhi ila tafdili inda wujudi mani'in yamna'u minat tafdili mubasyaratan. Maka itu juga dapat dipakai sebagai perantaraan untuk membuat tafdil, jika ada penghalang yang menghalangi pembentukan tafdil secara langsung. Seperti tadi, ikhtisaron, itu tidak memungkinkan dibentuk menjadi bentuk af'alut tafdil. Ya, maka apakah bisa dibawa ke makna tafdil? Itu bisa. Dengan perantaraan apa? Perantaraan kata asyaddu tadi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.